Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi. Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita limpahan rahmat dan hidayahnya, serta salam beserta salawat kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nabi yang apabila disebutkan namanya kita diwajibkan untuk bersalawat kepadanya. Dan pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi berjudul Pesta Demokrasi. Dan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, saya sendiri sebagai moderator, Anda Regar. Kedua, Arsal Saki. 3, Yudistiawan. 4, Herul Maudi. 5, Alifianti Suci Maharani. 6, Dian Cahyani Lestari. 7, Dwina Lestari. 8, Syafira Sahra. 9, Nirmala Puspita Sari. 10, Sahwa Sabila. 11, Akmeli Aisyah. Dan terakhir, Andi Asrianti. Dan untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, pengertian demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat atau warga negara secara umum. Dalam demokrasi, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih oleh mereka. Prinsip demokrasi adalah keadilan, kesetaraan, kebebasan berpendapat, dan hak-hak asasi manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri Baik, selanjutnya Pesta Demokrasi. Pesta Demokrasi di Indonesia merujuk pada proses demokratisasi yang terjadi di negara tersebut, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Pesta demokrasi merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan serangkaian kegiatan yang terkait dengan pemilihan umum, seperti pemilihan presiden, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan lainnya yang diadakan secara periodik. Pada pesta demokrasi, warga negara Indonesia memiliki hak dan kesempatan untuk memilih wakil-wakil mereka di pemerintahan. Pemilihan umum ini dianggap sebagai momen penting dalam mendorong partisipasi politik warga negara dan menentukan arah politik negara. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. baik. Baik, selanjutnya proses pesta demokrasi melibatkan sejumlah tahap, termasuk pendaftaran calon, kampanye politik, pemungutan suara, dan penghitungan suara. Pemilihan umum di Indonesia diawasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi seluruh proses pesta demokrasi, termasuk penetapan calon, peraturan kampanye, dan pengumuman hasil pemilihan. Melalui pesta demokrasi, rakyat Indonesia memiliki kesempatan untuk menentukan perwakilan mereka dalam pemerintahan dan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan politik negara. Ini adalah salah satu aspek penting dalam menjunjung tinggi prinsip demokrasi, di mana kekuasaan pemerintahan berada di tangan rakyat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri keempat saya persilahkan.
Baiklah, terima kasih. Selanjutnya ada proses demokrasi. Berikut adalah penjelasan singkat tentang proses demokrasi di Indonesia. Yang pertama, konstitusi. Dasar hukum bagi demokrasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi ini memberikan kerangka kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Yang kedua, pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia dilakukan secara periodik untuk memilih wakil-wakil rakyat di berbagai tingkatan pemerintahan. Pemilu diadakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden. Selain itu, pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati atau wali kota juga diadakan secara terpisah. Yang ketiga, partai politik. Partai politik memainkan peran penting dalam proses demokrasi. Mereka berperan sebagai wadah untuk mengartikulasikan kepentingan politik dan memobilisasi dukungan publik. Partai politik yang memenuhi persyaratan dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum. Terima kasih. Untuk komentari, saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu proses demokrasi yang keempat, pemerintahan daerah. Indonesia memiliki sistem pemerintahan daerah yang kuat. Pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan dalam mengelola urusan lokal dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Yang kelima, lembaga negara. Beberapa lembaga negara di Indonesia berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan melindungi hak-hak warga negara. Lembaga-lembaga tersebut antara lain Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dan Komisi Yudisial atau KY. Yang keenam, kebebasan berpendapat. Demokrasi juga mencakup kebebasan berpendapat dan berekspresi. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka baik secara lisan maupun tulisan, serta berpartisipasi dalam diskusi publik dan gerakan sosial. Yang ketujuh, hak asasi manusia. Demokrasi di Indonesia juga melibatkan perlindungan hak asasi manusia. Pengakuan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari sistem demokrasi Indonesia. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk komentari selanjutnya, komentari ke-6 saya persilahkan. Prinsip demokrasi. 1. Adanya kontrol atau kendali masyarakat terhadap keputusan pemerintah. 2. Adanya pemilihan yang jujur dan teliti. 3. Adanya hak memilih dan dipilih. 4. Adanya kebebasan berpikir dan menyatakan pendapat tanpa ancaman. 5. Adanya kebebasan akses informasi. 6. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk komentari selanjutnya, komentari ke-7 saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya manfaat demokrasi. Yang pertama ada kesetaraan sebagai warga negara. Yang kedua pluralisme dan kompromi. Yang ketiga memenuhi kebutuhan-kebutuhan umum seperti kebijakan yang mencerminkan keinginan rakyatnya. Yang keempat menjamin hak-hak dasar. Dan yang kelima pembaruan kehidupan sosial. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan ke-8. Baiklah, selanjutnya itu ada tahap pesta demokrasi. Yang pertama, penentuan jadwal. Tahap awal dalam pesta demokrasi adalah penentuan jadwal pemilihan umum oleh lembaga penyelenggara pemilu, yaitu Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU menentukan tanggal-tanggal penting, seperti jadwal pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, dan pengumuman hasil. Yang kedua, pendaftaran calon. Para calon yang ingin bertarung dalam dalam pemilihan umum harus mendaftarkan diri mereka ke KPU.
Mereka harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti batasan usia, kewarganegaraan, dan persyaratan pendidikan tertentu. Dan yang terakhir yaitu kampanye. Setelah calon-calon resmi didaftarkan, mereka memasuki tahap kampanye. Calon-calon ini memiliki waktu yang ditetapkan oleh KPU untuk berkampanye, biasanya beberapa minggu sebelum pemilihan. Kampanye mencakup berbagai aktivitas seperti rapat umum, pidato, pertemuan dengan pemilih, iklan kampanye, dan penggunaan media sosial. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, pada Meliesa, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan tahap pesta demokrasi yang keempat, yaitu pemungutan suara, di mana tahap pemungutan suara adalah saat memilih pergi ke tempat pemungutan suara untuk memberikan suara mereka. Setiap pemilih yang memenuhi syarat memiliki hak suara satu orang untuk memilih calon yang mereka dukung. Yang kelima, penghitungan suara, yaitu setelah pemungutan suara selesai, petugas pemilu mulai menghitung suara secara manual atau menggunakan sistem perhitungan secara suara elektronik. Tergantung pada metode yang digunakan, penghitungan suara ini dilakukan dengan cermat dan transparan untuk memastikan integritas dan keabsahan proses pemilihan. Dan yang terakhir, pengumuman hasil. Setelah perhitungan suara selesai, KPU mengumumkan hasil resmi pemilihan umum. Hasil ini mencakup jumlah suara yang diterima oleh masing-masing calon dan partai politik. Pengumuman hasil ini penting untuk menentukan pemenang dalam pemilihan umum. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya untuk pemateri ke-10 saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia terdapat beberapa nilai-nilai demokrasi yang menjadi pijakan dalam sistem politik dan tatanan masyarakat. Berikut adalah beberapa nilai-nilai demokrasi yang penting di Indonesia. Yang pertama itu keadilan. Demokrasi di Indonesia mengedepankan prinsip keadilan bagi semua warga negara. Setiap individu memiliki hak yang sama dan dihadapan hukum dan mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kedua itu keterbukaan. Demokrasi Indonesia mendorong keterbukaan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam politik, media, maupun kegiatan sosial. Keterbukaan ini memungkinkan partisipasi warga negara dan menghadiri praktik-praktik yang tidak transparan atau korupsi. Yang ketiga, partisipasi politik. Nilai demokrasi yang penting adalah partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Hal ini tercermin dalam hak pilih pada pemilihan umum dan hak untuk membentuk partai politik atau kelompok masyarakat yang mewakili kepentingan mereka. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya, Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai demokrasi. 4. Kebebasan berpendapat. Demokrasi di Indonesia memberikan kebebasan berpendapat kepada warga negara. Warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat mereka, baik secara lisan maupun tulisan, dengan catatan tidak melanggar hukum atau hak-hak orang lain. 5. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi Indonesia mengakui dan menghormati hak asasi manusia sebagai fondasi atau penting dalam sistem politik. Hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak atas privasi dijamin dan dilindungi. 6. Pluralisme. Indonesia memiliki keberagaman budaya, suku, agama, dan etnis. Nilai demokrasi di Indonesia mencerminkan pentingnya menghormati dan memelihara keberagaman ini, sehingga semua kelompok memiliki hak yang sama dan diakui dalam sistem politik. Mungkin itu saja, saya kembalikan. baik,
Itulah tadi rangkaian materi dari kelompok kami, kelompok 3 mengenai pesta demokrasi. Terakhir, saya selaku moderator akan membacakan kesimpulan. Pesta demokrasi merupakan suatu proses yang penting dalam sistem demokrasi, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin dan wakil pemimpin mereka melalui pemilihan umum. Ini memberikan partisipasi politik kepada warga negara dan memungkinkan mereka untuk memengaruhi arah kebijakan negara. Pesta demokrasi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebebasan, dan persamaan dalam sebuah demokrasi masyarakat. Namun, pesta demokrasi juga memerlukan tanggung jawab dan partisipasi aktif dari warga negara untuk memastikan sistem demokrasi yang kuat dan berfungsi dengan baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.